continue to have faith, hope, and love. Oke, Esma bilang continue to have faith, hope, and love. Oke ya, jadi ada yang harus ditambahkan, ada yang harus dikurangkan, ada yang harus dihentikan, tapi ada yang harus diteruskan. Dan menurut saya yang harus diteruskan, teruslah memiliki iman, teruslah memiliki harapan, dan teruslah memiliki cinta. Kenapa? Karena hidup itu tidak mudah. Berkali-kali saya bilang, ada yang namanya ekspektasi, ada yang namanya realita. Ya, contohnya seperti ini. Ekspektasinya seperti ini, tapi realitanya seperti ini, ya kan? Ekspektasinya maskernya kirain gede. Ternyata begitu nyampe cuma segini, ya. Ya hidup seperti itu. Kadang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Gila ya, ekspektasi sama realita kok beda jauh banget, oke? Nah, tapi hari ini saya ingin bilang, oke, jangan sekali lagi jadikan itu juga alasan untuk Anda menyerah. Banyak kegagalan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Oke, tapi ketika kita bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi, hidup Anda akan jauh lebih bahagia. Hidup Anda akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya Anda nggak bisa lihat sebelumnya. Apapun yang terjadi, tetaplah memiliki iman, harapan, dan kasih. Kalau tadi Boy sempat cerita, dan saya pun sering mengalami. Kita semua pun pasti pernah mengalami. Kita ditertawakan, kita kecewa, pain, mengalami kegagalan, sakit, dan akhirnya kita berhasil. Tapi hidup gak hanya berhenti di situ saja. Ketika kita berhasil, kita akan punya mimpi baru lagi, kita akan ditertawakan lagi, kita akan menemui kesulitan lagi, kita akan terjatuh lagi, dan kita akan sakit lagi. Dan hidup akan terus menerus seperti itu. Maka dari itu penting untuk kita terus memiliki iman, harapan, dan juga kasih. Mungkin banyak yang sudah tahu bagaimana saya berjuang dan akhirnya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun di Singapura. 16 tahun saya berjuang dan berkarya di sana. Dan akhirnya tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Mulai sesuatu yang baru, mewujudkan mimpi saya yang baru. Bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dan saya mulai dari hal yang sederhana. Kalau di Singapura, kantor saya sangat tinggi, berada di CBD area, di perkantoran, gedung-gedung tinggi. Ketika pertama kali saya mulai di Indonesia, tahun 2014, 5 tahun yang lalu, saya mulai dari garasi. Garasi rumah saya yang ada di Jakarta Barat. Tadinya garasi, kita renov dikit dan kita jadikan kantor. Saya masih ada fotonya. Nah, ini fotonya. Kebetulan di bulan Agustus kita merayakan HUT RI yang ke-69, 5 tahun yang lalu. Ini adalah garasi tempat pertama kali Mary Riana Group berdiri. AC-nya masih suka bocor, suka mati lampu, PLN, tapi matinya bentar, gak lama. Masih kecil, masih sederhana. Dan bukan hanya itu saja, hidup itu akan selalu memberikan tantangan dan cobaannya. Saya selalu percaya ketika kita punya mimpi, terus kita buat rencana, terus kita mengumpulkan semangat untuk memulai. Terus Anda pikir, wah hidup jadi gampang. Gak seperti itu. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, Ferguson. Akan ada tantangan, rintangan. Hidup itu akan selalu memberikan ujiannya. Seakan-akan hidup ini lagi ngetes, nih orang serius gak ya akan mimpinya? Nih orang layak gak sih untuk mendapatkan apa yang sedang dipersiapkan untuk dia? Hidup akan selalu memberikan ujiannya. Di awal ketika kita mulai dan juga di akhir. Begitu kita hampir sampai ke garis finish. Dan itu berulang-ulang terjadi dalam hidup saya. Ketika pertama kali saya mencoba mencari pekerjaan di Singapura, gak ada yang mau mempekerjakan saya. Tapi seorang Mary Riana tidak pernah menyerah, dia terus mencoba, dan terus mencoba.
Dan bahkan ketika seorang Mary Riana yang sudah dapat jutaan dolar di Singapura kembali ke Indonesia, punya mimpi baru, hidup pun juga memberikan cobaannya. Di tahun 2014 awal saya baru sampai ke Indonesia, baru membentuk tim, kita ingin mengadakan goal setting. Karena saya percaya pentingnya untuk punya tujuan. Tadi saya bilang di Life Mastery kita harus punya tujuan. Saya dan suami saya Alfa, kita punya tujuan, kita punya visi, dan visi itu harus diceritakan kepada tim-tim kita. Supaya kita tahu apa sih yang kita lakukan di sini, kita tuh ngapain, kerja itu untuk apa, kita ngapain. Dan goal setting pertama yang sudah saya set, sudah saya siapkan, saya sudah bayangin, oke, kita mau ceritakan ini, mau melakukan hal ini, mau melakukan hal itu. Ingat apa yang terjadi di awal tahun 2014? Banjir. Banjir yang luar biasa di seluruh Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, khususnya di perumahan saya. Bayangkan, 16 tahun di Singapura saya nggak pernah ngerasain namanya banjir. Ketika saya memutuskan, oke, saya pengen kembali ke Indonesia, saya punya mimpi baru, yes. Hadiah untuk saya. Banjir. Dan masih ingat ya, kantor saya di mana? Di rumah, di garasi. Kalau di depan banjirnya seperti ini, seperti apa tuh? Kita harus ngepack, kita harus menyelamatkan komputer-komputer dan seterusnya. Tapi yang paling penting yang saya ingin bilang, terus gimana dong goal setting yang sudah direncanakan? Awal mula kan penting. Gimana mau sukses kalau awal mulanya aja banjir kayak gini? Ada begitu banyak alasan untuk saya tidak melakukan hal itu. Bisa aja dong saya alasan banjir, musibah. Undur deh. Nanti deh. Tunggu kering. Nanti deh. Tunggu bulan depan, tunggu musim kemarau. Masuk akal? Masuk akal. Tapi kalau kita ingin mewujudkan mimpi yang tidak masuk akal, komitmen kita juga tidak boleh masuk akal. Kita harus bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif itu, kita harus tidak membiarkan alasan itu menghentikan kita. Jadi, bagi saya ini ujian. Gak apa-apa Tuhan, terima kasih untuk ujiannya karena saya tahu ujian ini akan membawa saya naik kelas. Thank you. Ada perahu karet. Saya bilang waktu itu para staff kita nyebutnya warrior bilang jadi nggak nih goal setting? Jadi. Di mana? Nanti saya kabarin. Kita cari tempat kering. Jadi, pasti jadi. Kita harus tetap mengadakan goal setting itu karena penting bagi kita untuk punya mimpi, kita harus punya tujuan dulu. Baru kita bisa mencapai hal itu. Dan akhirnya kita naik perahu karet sederhana, kita bawa peralatan, laptop, semua peralatan-peralatan. Dan inilah yang terjadi. Walaupun banjir, walaupun ada begitu banyak alasan untuk saya tidak melakukan hal itu, tapi seorang Mary Riana tidak pernah menyerah. Seorang Mary Riana akan terus berjalan dan terus berjalan, terus berjalan. Mau ada banjir kek, mau hujan badai kek, mau ada cobaan kek, mau ada tertawaan kek, kita akan terus maju. Harus terjadi. Ini adalah ujian. Kalau ujian gini aja nggak bisa, gimana kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lainnya? Kalau dikasih cobaan air gini aja lah kamu langsung mundur dan menyerah, gimana kamu bisa menangani hal-hal lain dalam hidup kamu? Ingat, hidup akan selalu memberikan ujiannya. Dan akhirnya dengan iman, dengan harapan kami berhasil menerobos banjir-banjir itu, mencari tempat yang kering, dan akhirnya dimulailah goal setting pertama kita. Goal setting pertama kita berada di mall. Ini di Mall Puri Indah, di lantai 4 di food court. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang megah, yang dengan wow peralatan speaker yang keren. Enggak, tapi dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang, selalu harus mulai dari hal yang sederhana. Jangan sampai gengsi kita, ego kita, itu menghambat mimpi-mimpi kita. Walaupun saya sudah punya uang banyak, manusia $1 juta katanya. Tapi kalau itu harus dilakukan, kalau kita harus banjir-banjiran, kalau kita harus memulai goal setting kita di tempat yang seperti ini, it's okay. No excuses, it's okay. Have faith, hope, and love. Terus punya iman, terus punya harapan, dan jalanilah dengan kasih, dengan passion. Dan inilah beberapa wajah-wajah dari mereka, pasti Anda lihat karena mereka adalah orang luar biasa yang bertugas di belakang. Tepuk tangan dulu buat mereka yang luar biasa. Mereka yang percaya dengan mimpi saya dan suami saya dan akhirnya membangun. Dan berawal dari hal yang sederhana ini,
akhirnya kita mulai membangun Mary Riana Group. Kita mulai mewujudkan visi-visi kita bersama untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Itu bukan hanya slogan, tapi itulah sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah doa yang kita doakan setiap hari. Dan dari mimpi, saya selalu percaya, you've got to believe it and you see it. Anda harus percaya dulu, baru Anda akan bisa melihat. Banyak orang, kasih saya dulu dong buktinya, saya mau lihat dulu baru saya percaya. Hidup gak seperti itu. You've got to believe it first, then you will see it. Percaya dulu, baru Anda akan bisa melihat. Dan dari awal, garasi akhirnya kita pindah ke ruko, kita bikin Mary Riana Learning Center. Ruko pertama kita di Puri Indah. Akhirnya kita sekarang, Mary Riana Learning Center sekarang udah ada 6 cabang. 5 ada di Puri Indah, BSD, Kelapa Gading, Permata Hijau, dan Palem. Ada satu lagi sedang direnovasi di Banjarwijaya, dan ada satu lagi coming soon di Surabaya. And we keep growing and growing and growing. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada Anda sekali lagi bukan betapa hebatnya Mary Riana, betapa hebatnya Mary Riana Group. But no, yang saya tunjukkan adalah sebuah proses. Setiap orang sukses dimanapun juga keadaannya dia selalu akan ada ujian. Selalu ada cobaan. Maka dari itu kita harus selalu punya iman, punya harapan, dan punya kasih. Ketulusan, cinta, do it with passion. Dan akhirnya inilah yang selalu saya lakukan. Menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Setiap tahun kita adakan Inspira Fest. Di mana saya bisa membagikan pengalaman dan pembelajaran dalam hidup saya. Dan setiap tahun juga di tengah semua kesibukan saya meluangkan waktu untuk melakukan 3 workshop. Hanya 3 per tahun. Oke, di mana Anda bisa belajar dan langsung. Dan itulah yang selalu kita lakukan. Dan saya berterima kasih kepada Anda semua. Karena Anda hadir di sini, Anda mau mendengarkan cerita saya. Dan saya yakin, bukan hanya saya, setiap dari Anda pun pasti punya cerita yang bisa dibagikan. Jadi, how to be able to be successful di era digital 4.0. Know yourself more, kenali diri Anda, tahu apa yang Anda mau, apa yang Anda bisa, apa yang Anda suka. Careless about what other people think. Jangan peduli apa kata orang, so what gitu loh. Coba semuanya bilang so what gitu loh. It's okay and just keep moving forward. Gak ada alasan, jangan bilang alasan saya gak punya duit, saya gak punya waktu. Istri gak setuju, suami gak setuju. Stop making excuses and start doing something. Start now. Dan yang terakhir, walaupun mungkin Anda masih belum punya apa-apa, tapi milikilah iman, milikilah harapan, dan jalanilah dengan penuh kasih. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.